Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang, 18 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan 24 Agustus 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab atau matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam Kitabus Shalah, kitab ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perihal salat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan penulis, as-salatul mafruḍah khams. Salat wajib itu ada 5. Al-zuhur, salat zuhur, wa awal waqtiha zawalu syams, dan akhir waktunya adalah dan awal waktunya adalah dengan tergelincirnya matahari dari pertengahan atas kepala kita ke arah barat. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai' mithlahu ba'da dhilliz zawal, dan akhirnya adalah jika
bayangan setiap sesuatu menjadi semisal dengannya setelah bayangan tergelincirnya. Ini maksudnya kalau ada pulpen, kemudian ada matahari ke arah barat, kemudian menghasilkan bayangan. Bayangan ini semisal dengan pulpen tadi. Bayangan ini semisal dengan pulpen tadi. Itu adalah akhir dari waktu sholat zuhur. Cuma di sini ada penambahan dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu ba'da dhilliz zawal, setelah bayangan tergelincirnya matahari. Jadi misalkan matahari di atas, kemudian dia bertergelincir, otomatis ada bayangan sedikit. Kemudian setelah itu dia jalan lagi ke arah barat, kemudian bertambahlah itu bayangannya. Nah, bayangan ini semisal dengan bendanya, maka itu adalah akhir dari waktu sholat zuhur, ditambahi dengan tadi bayangan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Yang jelas itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada perkataan penulis wal asr, sholat asar. Maksudnya waktu sholat asar. Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Yang artinya dan awal waktunya adalah az-ziyadah, tambahan atas bayangan yang semisal. Tambahan atas bayangan yang semisal. Tambahan tadi itulah waktu sholat, awal sholat asar. Misalkan gini, ada benda di timur mana? Timur sana ya, barat sana ya. Anggap, tapi kalau begini nggak kelihatan. Anggap ini barat di sini ya, timur di sini. Kemudian matahari tepat di atas pulpen. Lalu dia kegelincir ke arah barat sedikit. Itu awal waktu sholat zuhur. Awal waktu sholat zuhur, tergelincir sedikit. Otomatis ada bayangan kan? Awal waktu sholat. Lalu semakin ke barat, bayangannya ini semakin memanjang, ya, dan panjangnya sama dengan bendanya. Maka ini adalah awal waktu sholat, akhir waktu sholat zuhur. Bayangan pulpen ini sama dengan bendanya, ya, ditambah dengan bayangan tergelincir sedikit tadi, itu akhir dari sholat zuhur. Nah, kemudian awal waktu sholat asar kapan? Yaitu az-ziyadah ala dhillil mithli, yaitu tambahan sedikit dari bayangan yang semisal dengan benda tadi. Tambahan bayangan yang semisal dengan benda tadi. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itulah awal waktu sholat asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlain. Yang artinya dan akhir waktu sholat asar adalah di dalam waktu pilihan. Apa maksud waktu pilihan? Waktu pilihan adalah maksudnya yaitu waktu yang dipilih, tidak mengakhirkan sholat darinya. Waktu pilihan itu maksudnya waktu yang dipilih dan tidak mengakhirkan sholat darinya. Semestinya kalau tidak ada alasan keterpaksaan tidak diakhirkan. Itu waktu pilihan.
Nah, akhir waktu pilihan sholat asar adalah ila dhillil mislain, bayangan 2 kali lipat dari bendanya. Bayangan 2 kali lipat dari bendanya. Nah, itu adalah akhir waktu sholat asar. Ingat, akhir waktu sholat asar ini yang merupakan akhir waktu pilihan, bukan akhir waktu dalam keadaan keterpaksaan. Semestinya tidak boleh dilakukan sholat asar di luar waktu pilihan kecuali dalam keadaan keterpaksaan. Itu maksudnya akhir waktu sholat asar dalam waktu pilihan, begitu ya. Nah, kapan akhir waktu sholat asar dalam waktu pilihan? Ketika bayangan 2 kali lipat dari bendanya. Bayangan 2 kali lipat dari bendanya. Baik. Wa fil jawaz ila ghurubi syams, dan boleh mengerjakan sholat asar akhir waktunya sampai terbenam matahari. Jadi menurut mazhab Syafi'i ada istilah al-waqtul ikhtiyar, waktu pilihan, yang tidak diakhirkan waktu itu untuk mengerjakan sholat kecuali karena terpaksa. Ada waktul jawaz, yang boleh mengerjakan sholat pada waktu itu karena ada keperluan, karena ada hajat. Contoh safar, ya. Contoh orang wanita suci dari haid. Contoh seorang yang sedang sakit, nah, dia mengakhirkan waktu sholat asar bolehnya sampai terbenam matahari. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan dalil yang menunjukkan akan hal ini, atau sebelum dalil. Jadi, saya ulangi. Menurut mazhab Syafi'i, nanti kita sebutkan dalilnya. Menurut mazhab Syafi'i, awal waktu sholat asar adalah ketika bayangan sesuatu semisal dengannya ditambah 2 hal, yaitu ketika bayangan tergelincir dan ditambah lagi dengan sedikit dari waktu yang semisal dengannya. Ini kira-kira berapa senti? 20 ya, anggap 20 ya. Baik. Matahari dari tergelincir dia, baik, sekitar mungkin 5 senti tergelincir. Maka masuk waktu sholat zuhur. Baik. Nah, masuk waktu sholat zuhur. Lalu terakhir sholat zuhur kapan? Ketika bayangan semisal dengan pensilnya, yaitu 20 cm plus berapa tadi? 5 cm. Baik. Baik. Awal waktu sholat asar 25 cm plus sedikit tambah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Itu awal waktu sholat asar. Akhir waktu sholat asar dalam waktu pilihan adalah kapan? 2 kali lipat, berarti berapa? 40.
tambah 5, 50. Akhir waktu sholat asar 50 cm. Dari mana kita dapatkannya? 2 kali lipat dari bayangan pensil ini, tambah waktu tergelincir, tambah waktu tambahan waktu sholat asar, awal waktu sholat asar, berarti 50. Paham ya? Itu waktu pilihan. Waktu bolehnya kapan? Waktu bolehnya ketika terbenam matahari. Apa bedanya Ustaz waktu pilihan dengan waktu boleh? Waktu boleh adalah seseorang tidak meninggalkan sholat di waktu itu, karena itu pilihan yang lebih afdal. Sedangkan waktu boleh adalah seseorang boleh mengerjakan asar waktu itu karena dia mengakhirkan sholat asar saat ada apa tadi? Keperluannya seperti apa? Seperti safar, seperti wanita suci dari haid, gitu ya. Gitu. Nah, dalilnya sekarang. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subh." Siapa yang mendapati dari subuh 1 rakaat sebelum terbit matahari, berarti dia mendapati sholat subuh. Saya lihat di sini terbit matahari itu pada jam 6:08. 1 rakaat kira-kira 2 menit. Dia sholat subuh jam 6:06. Berarti dia dapat 1 rakaat dari sholat subuh. Berarti sholat subuhnya apa? Sah. Sholat subuhnya apa? Sah. Kenapa? Siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat subuh, maka sungguh dia telah mendapati sholat subuh. Dia sholat subuhnya sebelum terbit matahari 1 rakaat, maka sah sholat subuhnya. Ya, mungkin ketiduran, bukan meremehkan, tapi benar-benar ketiduran sebagaimana terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketiduran. Maka dia mendapati sholat subuh dan sholat subuhnya sah kalau begitu. Wa man adraka rak'atan minal 'ashr qabla an taghruba syams faqad adraka al-'ashr. Siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat asar, maka dia telah mendapati sholat asar. Saya beri contoh, misalkan sholat asar jam 15.33 awalnya, kemudian maghrib jam 18.20. Jam 18:18 dia sholat asar. Dapat nggak 1 rakaat? Dapat. Ya. Jam 18.20 azan maghrib, sah nggak sholat asarnya? Sah. Kenapa? Karena mendapati 1 rakaat. Oh Ustaz, tadi kok pembicaraan tentang matahari, sekarang kenapa pada jam? Ini untuk memudahkan. Tapi kalau kita di lapangan yang tidak ada jam, tidak ada waktu, kita tahu, maka pada saat itu kita lihat
bahwa siapa yang mendapati dirinya mengerjakan 1 rakaat dari sholat asar sebelum terbenam matahari, maka berarti sholat asarnya sah. Sholat asarnya apa? Sah. Paham ini ya? Nah itu dalilnya. Dalil waktu apa? Waktu ada 2 waktu tadi. Waktu pilihan dan waktu boleh. Hadis yang barusan saya sebutkan, siapa yang mendapati 1 rakaat sebelum sholat asar, sebelum terbenam matahari, maka dia mendapati sholat asar. Itu waktu sholat apa? Waktu sholat asar apa? Pilihan atau boleh? Waktu pilihan itu Pak, apa tadi? Ketika bayangan 2 kali lipat ditambah dengan 10-an menit tadi. Itu nggak sampai terbenam matahari Pak. Itu waktu pilihan. Waktu boleh kapan? 1 rakaat sebelum terbenam matahari. Ya, 1 rakaat sebelum terbenam matahari. Nah itu dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bisa dimaklumi ya, ada papan tulis ya, Pak. Jadi kalau bapak-bapak ditanya apa bedanya antara al-waqtu al-ikhtiyari dengan al-waqtu al-jawaz, apa bedanya? Waktu ikhtiar adalah waktu pilihan. Artinya seseorang boleh untuk mengerjakan sholat tersebut dan pahalanya lebih besar karena dikerjakan di awal waktu. Sedangkan waktu kebolehan maksudnya adalah waktu yang dikerjakan, waktu sholat yang dikerjakan di waktu yang paling terakhir, ya, tanpa ada kemakruhan. Saya beri contoh ya. Ini benda. Ini arah barat. Ini arah timur. Matahari terbit dari timur. Ya. Nah, apabila matahari condong ke sini apabila matahari condong ke sini, otomatis ada bayangan. Ini adalah bayangan tergelincirnya matahari. Dan ini adalah apa tadi? Awal waktu sholat. Awal waktu sholat zuhur. Kemudian selanjutnya dia tambah lagi ke sini sama dengan bayangannya. Ini berarti apa? Akhir waktu sholat zuhur. Baik.
lalu tambah lagi sedikit sini. Ini berarti apa? Awal waktu sholat asar. Nah, nanti khilafnya di sini pada para ulama. Ada yang mengatakan akhir waktu sholat zuhur itulah awal waktu sholat asar. Tapi mazhab Syafi'i enggak. Awal waktu sholat asar adalah akhir waktu sholat zuhur ditambah sedikit dari bayangan. Ya, ditambah sedikit dari bayangan. Terus lagi ke sini. Maka 2 kali lipat. 1, 2. Ini apa? Akhir waktu sholat asar. Tapi apa? Pilihan. Apa maksudnya pilihan? Dikerjakan ini semua di waktu ini lebih afdal, lebih besar pahalanya. Lebih afdal, lebih besar pahalanya. Tapi kalau orang ada keterpaksaan, maka dia sudah mengerjakan sholat asar saat terbenam matahari. Ini akhir waktu sholat asar kebolehan. Sini. Apa maksudnya itu kebolehan? Boleh mengerjakan sholat asar sampai sini karena ada keterpaksaan. Seperti apa tadi? Seperti safar, wanita baru suci dari haid. Paham ya? Nah, ini namanya. Jadi ada istilah waktu kebolehan, ada istilah waktu pilihan. Boleh dia mengerjakan ini, tapi pahalanya sedikit. Yang paling utama dia kerjakan sholat asar di sini dan pahalanya lebih besar. Begitu ya. Nah. Kemudian penulis mengatakan nah, sekarang kalau sudah kita pahami itu, sekarang waktu sholat maghrib. Wal maghribu wa waqtuha wahid wa huwa sebelumnya sebentar dulu. Ya. Kita ingin melebarkan permasalahan, ya, melebarkan permasalahan. Kita katakan tadi awal waktu salat zuhur adalah dengan tergelincirnya matahari. Betul kan? Awal waktu salat zuhur adalah dengan tergelincirnya matahari. Itu adalah mazhab jumhur ulama. Ya, ini mazhab jumhur ulama seperti mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Tergelincir itu maksudnya apa? Mailu syams an kabidis sama' ba'da intisafin nahar. Condongnya matahari dari hati langit sampai setelah dia di tengah-tengah. Setelah dia di tengah-tengah. Wa alamatuhu,
tandanya kata Imam Nawawi ziyadatul dhill, yaitu ada tambahan bayangan seperti tadi. Ya, ada tambahan bayangan ba'da tanaha nuqsan, setelah memuncak pada pertengahannya. Nah, baik. Dan apa dalil ini? Dalil awal waktu sholat zuhur tergelincir matahari, condongnya matahari ke arah barat. Apa dalilnya? Surat Al-Isra ayat 76. Aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail. Yang artinya tegakkanlah salat ila liduluki syams, ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, yaitu sampai datang gelapnya malam. Duluki syams menurut para ulama salaf adalah condongnya matahari ke arah barat setelah dia tegak di tengah-tengah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Barzah Al-Aslami, Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Imam Asy-Sya'bi, Atha bin Abi Rabah, Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak, Abu Ja'far Al-Baqir, dan pilihan ini adalah pendapat pilihan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa yang dimaksud duluki syams, surat apa tadi? Al-Isra ayat 78, yang dimaksud dengan duluki syams adalah zawalus syams an kabidis sama, condongnya matahari, tergelincirnya matahari ke arah baratnya matahari dari pertengahan langit. Nah, itu ya, itu dalilnya. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Barzah Al-Aslami, kana yusallil hajira, yakni az-zuhur, yang artinya adalah senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, allati tad'unaha al-ula hina tadhhadu asy-syams. Salat zuhur ketika matahari dahidah. Tadhhadu artinya tazulu an wasatis sama ila jihatil maghrib, yaitu condong dari tengah langit ke arah barat. Itu adalah dalil bahwa waktu sholat zuhur awalnya ketika matahari tergelincir ke arah barat, gitu ya. Itu dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalil yang lain lagi hadis riwayat Muslim, wa waktu salati zuhur idza zalati syams an batnis sama, dan waktu sholat zuhur adalah ketika matahari tergelincir dari perut langit, maksudnya perut itu di tengah-tengah, tergelincir set ke kanan ataupun ke barat. Nah, itu adalah awal waktu sholat apa? Sholat apa? Zuhur. Awal waktu sholat zuhur. Nah, ini saya ulang dengan menyebutkan pendalilannya, gitu ya. Baik. Kemudian ijma' para ulama seperti yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi misalnya,
Ajma'atil ummah ala anna awwala waqti dhuhri zawalus syams. Umat Islam bersepakat bahwa awal waktu salat zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari. Itu awal waktu salat zuhur. Jadi antum kalau dalam perjalanan nggak ada jam, nggak ada waktu, nggak ada HP habis baterainya, tegakkan saja. Nah, kalau sudah ada bayangannya sedikit yang di arah timur, itu berarti apa? Waktu sholat zuhur. Baik, awal waktu sholat zuhur. Sekarang akhir waktu sholat zuhur. Akhir waktu sholat zuhur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir waktu sholat zuhur adalah hina shara dhillu kulli syai' mithlah. Ketika bayangan sesuatu sini semisal dengannya. Ketika bayangan sesuatu semisal dengannya. Ghair al-dhil alladhi yakunu 'inda az-zawal. Selain bayangan yang apa tadi? Ketika tergelincir. Tadi tergelincir kan 5 cm lah ya. Tambah dengan bayangan yang ini. Itu akhir waktu sholat apa? Zuhur. Nah, apa dalilnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma idza shallaitumudz zuhra fa innahu waqtun ila an yahdura al-'ashr." Jika kalian telah melaksanakan salat zuhur, maka itu ada waktu sampai datang salat asar. Berarti ada jeda antara akhir waktu salat zuhur dengan awal waktu salat asar yang kita sebutkan tadi. Ada jeda. Jadi yang pertama, bayangan condong. Oke. Bayangan yang kedua yang semisal dengan bendanya. Itu akhir waktu sholat zuhur. Kemudian bayangan yang ketiga, awal waktu sholat asar. Kenapa? Karena ada beda antara awal waktu sholat zuhur dengan awal waktu sholat asar. Yang sudah saya gambarkan tadi. Nah, baik, sekarang pada ikhwan dirahmati Allah, bolehkah menyegerakan sholat zuhur? Maka menyegerakan itu maksudnya dikerjakan benar-benar ini matahari di atas ini. Pas sedikit saja sudah ke barat, maka boleh nggak mengerjakan sholat zuhur langsung? Maka jawabannya bukan hanya sekedar boleh, tetapi dianjurkan untuk menyegerakan sholat zuhur. Ya, jika cuacanya tidak panas dan tidak ada keributan. Jika cuacanya tidak panas dan jika tidak ada keributan. Gitu ya. Dan ini pendapat mazhab fikih yang 4. Boleh menyegerakan waktu sholat zuhur kalau tidak panas dan tidak ada keributan, maksudnya keributan angin atau terlalu panas. Dan ini berdasarkan ijma' dinukilkan oleh Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i. Fataqdimu adh-dhuhr fi awwal waqtiha fi ghairi shiddatil har afdalu bila khilaf. Menyegerakan salat zuhur di awal waktunya
kalau cuaca sedang tidak panas lebih afdal tanpa ada khilaf. Ya, tanpa ada apa? Khilaf. Baik. Tapi nih catat juga, kalau sangat panas atau ada angin ribut, maka dianjurkan untuk didinginkan cuaca terlebih dahulu. Ya, didinginkan cuaca terlebih dahulu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, suatu ketika ada orang azan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, azan salat zuhur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abrid, dinginkan dulu, nanti kan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, intazir, tunggu. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, syiddatul har min fayhi jahannam, yang artinya panas yang sangat termasuk dari hembusan neraka jahanam. Fa idza ishtadda al-har fa abridu 'anis shalah. Kalau panasnya terlalu panas, maka dinginkan dulu untuk mengerjakan sholat. Dinginkan dulu untuk mengerjakan sholat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu waktu sholat zuhur. Waktu sholat asar bagaimana? Coba perhatikan sekarang. Waktu sholat asar, awal waktu sholat asar apa tadi? Menurut mazhab Syafi'i adalah ketika bayangan sama dengan benda ditambah waktu tergelincir dan waktu antara sholat akhir waktu sholat zuhur dan awal waktu sholat asar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bayangan setiap benda sama dengan bendanya, itu awal waktu sholat asar. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna Rasulullah SAW kana yusalli al-'asr wa syamsu murtafi'atun hayyah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat asar dan matahari masih tinggi dan hidup. Apa maksudnya matahari tinggi? Yaitu maksudnya tidak mungkin seseorang mengerjakan salat saya lanjutkan dulu hadisnya. Fayadhhabu adh-dhahib ila al-awali wa syamsu murtafi'ah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat asar dan matahari masih tinggi. Tidak mau terbenam, matahari masih tinggi. Dan orang pergi dari kota Madinah ke daerah awali, ke daerah tinggi dari kota Madinah, dan matahari tetap tinggi. Sedangkan daerah awali dari Masjid Nabawi ke daerah awali sekitar 5 kilo. Daerah awali itu Masjid Quba dan sekitarnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin seseorang pergi setelah sholat asar sekitar 5 sampai 6 kilo dan mataharinya tidak berubah menjadi kuning, gak mungkin. Kecuali jika dia sholat asar benar-benar matahari masih tinggi, yaitu ketika bayangan dari benda tersebut semisal dengan bendanya. Nah, ini menunjukkan bahwa awal waktu salat asar adalah
ketika bayangan sebuah benda sama dengan bendanya. Sama dengan bendanya. Gitu ya. Ketika bayangan sebuah benda sama dengan bendanya. Dan matahari masih di atas, masih tinggi. Matahari masih hidup. Gitu ya. Masih tinggi, masih hidup. Nah, itu awal waktu sholat asar. Baik. Nah, di sana ada waktu sholat asar yang apa tadi? Pilihan. Kapan akhir waktu sholat asar pilihan? Ketika matahari, bayangan benda 2 kali lipat dari bendanya, ditambah dengan antara waktu sholat zuhur dan asar. Antara waktu sholat zuhur dan asar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun waktu boleh kapan tadi? Waktu boleh mengerjakan sholat asar bagi yang keterpaksaan, yaitu sampai sebelum apa? Terbenam matahari. Waktu akhir waktu sholat asar yang diperbolehkan karena adanya keterpaksaan, ya. Dalilnya tadi, siapa yang mendapati 1 rakaat sebelum terbenam matahari, maka sungguh dia mendapati sholat asar. Ya, berarti waktu paling akhir dari sholat asar sebelum apa? Terbenam matahari. Ini bagi yang mempunyai hajat, keperluan, keterpaksaan dan seterusnya. Jangan dijadikan alasan, wah, waktu sholat asar masih panjang, 2 menit sebelum azan masih bisa. Maka kita katakan itu waktu apa? Waktu boleh. Dan waktu boleh hanya identik dengan keterpaksaan. Adapun yang tidak terpaksa, adapun yang dalam keadaan lengang, maka seharusnya dia mengambil waktu pilihan. Bisa dimaklumi ya, insyaallah. Sekarang kita masuk kepada waktu sholat maghrib. Wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syams. Dan sholat maghrib dan waktu sholat maghrib cuma satu, yaitu terbenam matahari. Wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawadda wa yasturul aurah wa yuqimus salah wa yusalli 5 rakaat. Yang artinya waktu sholat maghrib itu cuma satu. Ketika terbenam matahari, kemudian dengan kadar dikumandangkan azan, lalu wudu, lalu menutup aurat, artinya pakai pakaian, lalu mengiqamahkan sholat, lalu sholat 5 rakaat. 5 rakaat itu maksudnya sholat apa? Maghrib 3 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Itulah waktu sholat maghrib. Kira-kira berapa menit, Pak? Dari mulai azan, wudu, berpakaian, iqamah, sholat maghrib 2 rakaat, 3 rakaat, sholat rawatib ba'diyah 2 rakaat. Berapa poin tuh? 7.
7 menit. Enggak, azan lama, Pak. Setengah jam, kelamaan. Anggap azan dulu. Azan berapa menit? 5. Azan 5. Wudu berapa menit? 3. 8. Kemudian memakai pakaian berapa menit? Ya, anggap tergantung pakaiannya apa dulu. Disetrika belum Ustaz katanya. Ya, anggap 5 menit. Oke? Berarti sudah berapa? 13. Kemudian iqamah 2 menit. Iqamah 1 menit lah ya. 1 menit. Berapa? 14. Lalu sholat 3 rakaat. 7 menit. Tergantung kalau dia mengikuti sunnah Rasul baca surat Ar-Rum. Biasanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ya, anggap 5 menit. 5 menit, oke? 5 menit. Jadi berapa? 19. Tambah lagi sholat ba'diyah 2 rakaat. 20 sampai 25 menit. Betul, setengah jam kata beliau. 20 sampai 25 menit atau 20 sampai 30 menit, setengah jam. Ya, setengah jam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya apa mereka ini? Mazhab Syafi'i. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Jibril alaihissalam salat mengimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada salat maghrib 2 hari berturut-turut. Hina aftara as-sha'im ay fi waqtin wahidin wa huwa ba'dal ghurub. Ya, yaitu 2 hari berturut-turut beliau mengimami Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang sedang berbuka puasa. Itu waktunya cuma 1, tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Menurut mazhab Syafi'i, waktunya cuma 1, yaitu setelah terbenam matahari. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i yang baru, al-jadid. Pendapat mazhab Syafi'i yang baru. Di sana ada pendapat mazhab Syafi'i yang lama, yaitu waktu sholat maghrib hatta yaghiba syafaqul ahmar, sampai ufuk merah hilang. Coba ufuk merah itu bagaimana? Saya ambilkan gambarnya. Ufuk merah begini. Atau juga begini bisa. Nah, sampai hilang ufuk merah, atau begini, sampai hilang ufuk merah. Ini akhir waktu sholat apa? Maghrib. Berarti ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i sendiri ada 2 pendapat. Ada qaulul jadid, ada qaulul qadim. Qaulul jadid cuma 1 waktunya. Tadi dari mulai terbenam matahari, orang
azan, wudu, pakai pakaian, sholat, iqamah, sholat 3 rakaat, sholat 2 rakaat, 7. Itulah waktu sholat maghrib. Dan itu tidak sampai hilang waktu sholat, waktu ufuk merah. Tidak sampai hilang ufuk merahnya. Kalau orang mengerjakan itu pendapat yang baru dari mazhab apa? Syafi'i. Qaulul jadid namanya. Ada qaulul qadimnya, yaitu sampai ufuk merah terbenam, hilang oleh gelapnya apa? Malam. Berarti agak panjang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi miqdari, ini sudah ya. Baik. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan bahwa awal waktu sholat maghrib kalau sudah terbenam matahari dan sempurna terbenamnya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, wa waktu salatil maghrib idza ghabatis syams, waktu sholat maghrib kalau terbenam matahari, sempurna terbenamnya, ya. Dan ini juga dinukilkan ijma' atasnya Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, awal waqtil maghrib idza gharabatis syams, awal waktu maghrib kalau matahari sudah terbenam, wa takamala ghurubuha, dan sempurna terbenamnya, wa hadza la khilafa fihi, dan ini tidak ada khilaf di antaranya. Naqala Ibnul Munzir wa khalaiq la yuhsawna al-ijma' fihi, dinukilkan oleh Imam Ibnul Munzir dan para ulama-ulama yang banyak, tidak bisa disebutkan nama-namanya dalam hal ini, saking banyaknya. Awal waktu sholat maghrib kapan tadi? Kalau terbenam matahari dan sempurna terbenamnya. Taib, akhir waktu sholat maghrib, kalau pendapat Imam mazhab Syafi'i yang baru apa? Nah, nggak ada waktu, nggak ada akhir waktu, waktunya cuma satu, yaitu waktu untuk azan, apa lagi? Wudu, pakai pakaian, iqamah, sholat maghrib, dan sholat ba'diyah. Itu sih kira-kira 20 sampai 30. Tapi pendapat mazhab Syafi'i yang lama, dan ini adalah juga mazhab Hambali, salah satu perkataan dari Imam Abu Hanifah, salah satu perkataan dari Imam Malik, dan ini yang kita lebih kuatkan, bahwa waktu sholat maghrib sampai kepada hatta yaghib asy-syafaqul ahmar, sampai terbenam, hilang ufuk merah. Nah, ini kita belum menghitung sih apa bedanya yang satu waktu tadi dengan sampai ufuk, sampai hilangnya ufuk merah. Kalau di sini waktu maghrib 18.20. Kalau kita hitung satu waktu berarti 18.20 tambah 30 berarti 18.50. Jam 19 kurang 10. Itu pendapat yang terbaru dari mazhab Syafi'i. Kalau pendapat para ulama lainnya dan juga pendapat yang lama dari mazhab Syafi'i,
yaitu waktu sholat maghrib sampai kapan? Hilang ufuk merahnya. Nah, gitu ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak terasa kalau kita di tengah kota, karena ada jam, ada HP, internet di zaman sekarang, ada masjid, nggak terasa. Tapi kalau di padang pasir, di perjalanan, di tengah hutan, ya, internet nggak ada, tengah laut juga, atau di Mars, Pak, di angkasa, ya. Ini juga. Baik. Nah. Selanjutnya wal isya'u wa awwal waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Dan salat isya awal waktunya adalah jika telah terbenam ufuk merah. Berarti lama. Jauh bedanya. Coba bayangkan antum ya. Salat maghrib kalau dia cuma satu waktu tadi, pendapat yang terbaru dari mazhab Syafi'i, 18 sampai 18.20 tambah 30 menit berarti 18.50. Oke. Sedangkan kalau hilang ufuk merah waktu isya 19.29. Artinya gini Pak, akhir waktu sholat maghrib itulah awal waktu sholat isya menurut pendapat jumhur. Dan itu adalah pendapat mazhab Syafi'i yang lama. Begitu ya. Oh, bedanya jauh, setengah jam berarti. Bedanya dari pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Makanya untuk melihatkan di tengah masyarakat kalau sholat maghrib itu iqomahnya lakas, belum berhinak lagi azan. Ya, belum pernah di sebuah daerah di tempat mertua ulun azan. Oh ya, kalau sudah azan tuh nggak ada bisa wudu, nggak bisa. Jadi sebelum azan sudah berwudu, sudah pakai pakaian. Azan jalan dari rumah ke masjid. Karena mereka cuma 5 menit kadang. Lalu maghribnya juga rakaat pertama inna a'tayna. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Karena tadi mereka menganggap waktu sholat maghrib itu sempit, hanya satu waktu. Nah, gitu ya Pak ya. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Jadi kalau kita baca di sini, awal waktu sholat isya adalah ketika terbenam ufuk merah. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thulutsil lail. Dan akhir waktunya di dalam waktu pilihan ketika sepertiga malam. Saya ingin gambar dulu. Sepertiga malam itu kapan sih? Gitu ya. Sini 12 3 6 9. Taib. Anggap tadi
Azan maghrib 18.20. Dah. Kemudian azan subuh jam 4.55. Nah, disinilah waktu membaginya menjadi sepertiga malam. Jadi kita hitung berarti anggap 18.30 ya. Anggap saja. Kemudian ini jam 5. Jadi berapa jam? 19.30, 20.30, 21.30, 20 bentar Pak. 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Jam 5 berarti 10 jam 30 menit. Oke? 10 jam 30 menit bagi 3 berarti berapa? Hah? 3 jam setengah. Oke, hitung lagi kita. 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22. Itu adalah 22 berarti jam 10, betul? Nah, itu adalah sepertiga malam pertama. Inilah menurut mazhab Syafi'i akhir waktu sholat Isya. Begitu. Akhir waktu sholat Isya secara pilihan. Tetapi akhir waktu sholat Isya dalam keadaan boleh atau karena ada keperluan, maka sampai kapan? Sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Nah ini dia. Ya, sebelum terbit fajar, maka itu akhir waktu kebolehan. Ingat, waktu kebolehan maknanya adalah waktu yang sholat yang dikerjakan di waktu karena ada keterpaksaan, seperti suci dari haid, ya, bersafar, sakit, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis di sini. Wal isya awal waqti idza ghaba syafaqul amr. Salat isya awal waktunya adalah ketika matahari ufuk merahnya terbenam. Wa akhiruhu fil ikhtiyar. Akhir waktu salat isya di dalam waktu pilihan ila thuluthul lail. Ketika sampai sepertiga malam. Sepertiga malam jam 22 tadi. Wa fil jawaz ila tulu'il fajri tsani, dan waktu kebolehan sampai fajar yang kedua, terbitnya fajar yang kedua. Ya, terbitnya fajar yang kedua. Ini pada ikhwan. Ustaz, fajar yang pertama kalau itu kan jam 4.55 itu fajar yang kedua. Fajar yang pertama terbitnya kapan? 1 jam biasanya sebelumnya. Apa bedanya fajar pertama dan fajar kedua? Fajar pertama disebut dengan fajar kadzib, fajar dusta. Dia datang kemudian terus ke atas hilang. Kadzanabani sarhan, kata Rasulullah SAW. Kadzanabis sarhan, seperti ekor serigala. Saya ambilkan ya contohnya. Sebentar.
menjadikan gambar ekor serigala dzana bisarhan. Nah, para ikhwah, saya akan ini dia. Ini fajar yang satu, fajar yang dusta. Dzana bisarhan, seperti ekor serigala. Ekor serigala itu dia naik gitu. Naik, ekor serigalanya naik. Sedangkan ini fajar yang kedua, dia keluar, ya, keluar, kemudian ke kanan ke kiri, ke barat ke timur, terus sampai terang. Kalau fajar yang pertama timbul terus ke atas hilang, paham bedanya? Nah itu dia. Nah, akhir waktu sholat isya adalah sebelum terbit fajar yang kedua. Mana yang kedua? Yang sebelah sini. Sebelum terbit fajar yang kedua, yaitu yang sebelah sini. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu di waktu di waktu boleh atau terpaksa. Karena ada keterpaksaan, maka boleh mengerjakannya. Nah. Was-subhu wa awwal waqtiha tulu'ul fajr ats-tsani wa akhiru fil ikhtiyar ila al-isfar wa fil jawaz ila tulu'i syams. Dan waktu salat subuh awal waktunya adalah ketika terbit fajar kedua. Yang tadi, yang horizontal ya namanya. Horizontal apa vertikal? Horizontal. Ya. Nah, ke kanan ke kiri, ke barat ke timur. Kemudian tambah terang. Itu awal waktunya. Terbit fajar kedua. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal isfar. Dan akhir waktunya di dalam waktu pilihan adalah sampai terang. Sampai terang. Ini wa fil jawaz ila tulu'i syams. Dan di dalam waktu yang diperbolehkan karena ada keperluan sampai sebelum apa? Terbit matahari. Ya, sampai sebelum terbit matahari. Saya akan ambilkan gambar sampai terbit matahari. Ini terbit matahari seperti ini. Ya. Kemudian apa tadi? Isfar. Waktul isfar. Kita di zaman yang sangat mudah ya para ikhwah untuk memahaminya. Orang-orang terdahulu mungkin belum mendapatkan yang seperti kita dan tidak pernah ada di zaman mereka mungkin ya. Kalau kita gunakan teknologi ini baik-baik. Nah, ini waktul isfar. Nah ini bedanya. Ini adalah akhir waktu sholat
subuh dalam waktu pilihan, yaitu isfar. Ini akhir waktu sholat subuh dalam waktu boleh keterpaksaan. Seperti ini. Waktu isfar seperti ini. Sudah agak terang sedikit. Yang paling terang waktu tadi. Ya. Jadi waktu sholat subuh pun dua. Ada waktu sholat subuh ilal isfar, yaitu ketika sudah menguning, akhir waktu sholat subuh. Adapun waktu sholat subuh karena keterpaksaan, kebolehan, itu ketika sudah terbit matahari. Terbit matahari. Nah, alhamdulillah selesai kita membicarakan waktu sholat, waktu-waktu sholat, ya, waktu-waktu sholat. Siapa yang berani mengulang dari mulai waktu sholat zuhur sampai waktu sholat subuh? Gampang kok. Saya dulu ya. Awal waktu sholat zuhur adalah ketika matahari tergelincir dari tengahnya. Akhir waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan sesuatu semisal dengan sesuatu tersebut ditambah dengan waktu tergelincirnya. Baik. Awal waktu sholat asar adalah ketika bayangan sesuatu semisal dengannya ditambah dengan waktu tergelincir. Dan akhir waktu sholat asar adalah di dalam waktu pilihan, ketika bayangan sesuatu dua kali lipat, ditambah dengan waktu tergelincir dan waktu antara zuhur dan asar. Akhir waktu sholat asar secara kebolehan, yaitu dalam keadaan terpaksa, adalah ketika sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari. Awal waktu sholat maghrib ketika terbenam matahari. Dan waktunya satu menurut pendapat mazhab Syafi'i yang baru. Waktu satu itu berarti dari mulai terbenam matahari, azan maghrib, berwudu, pakai pakaian, iqamah, sholat subuh, sholat maghrib, ba'diyah maghrib, sekitar 20 sampai 30 menit. Adapun pendapat jumhur, ya, yaitu ketika akhir waktu sholat maghrib adalah sampai terbenam ufuk merah. Baik. Awal waktu sholat isya adalah ketika setelah terbenam ufuk merah. Akhir waktu sholat isya dalam keadaan pilihan ketika menurut mazhab Syafi'i sepertiga malam. Alhamdulillah. Ya. Dalam waktu yang terpaksa atau kebolehan sampai sebelum terbit fajar kedua. Awal waktu sholat subuh ketika terbit fajar kedua. Akhir waktu sholat subuh dalam pilihan ketika menguning. Ketika apa? Menguning. Akhir waktu sholat subuh dalam waktu kebolehan atau saat keterpaksaan ketika sebelum terbit matahari. Nah,
ulun hafal, udah tinggal ganti lagi. Ya. Siapa yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ulun masih membicarakan tentang tadi akhir waktu sholat isya. Coba kita lihat ya. Akhir waktu sholat isya. Tadi ada khilaf di antara para ulama. Kalau mazhab Syafi'i, waktu pilihan akhir waktunya kapan? Sepertiga. Kira-kira jam berapa tadi? Jam 10 ya. Jam 10. Nah, akhir waktu sholat isya terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan yaitu sampai waktu pilihan adalah sampai pertengahan malam. Berarti 10 jam 30 menit bagi 2. Berarti 5 jam 15 menit. Jam 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 tambah 15, 23.45. Ya jam 12 lah. Gitu ya. Jam 12. Itulah akhir waktu sholat isya dalam pilihan menurut pendapat yang pertama, yaitu ini pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, dan ulama-ulama lainnya, pertengahan malam. Dan dalilnya memang seperti itu. Waktu isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat isya sampai kepada pertengahan malam yang tengah. Nah, dalilnya jelas itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada pendapat yang kedua, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pendapat yang kedua, waktu sholat isya sampai pertengahan malam, tapi tidak ada waktu boleh, nggak ada waktu terpaksa. Pokoknya pertengahan malam habis sudah. Pertengahan malam apa? Habis. Berarti orang yang sholat jam 1, jam 2 isyanya tidak sah. Kenapa? Karena mengerjakannya di luar waktu. Paham ya? Itu bedanya. Nah. Mana yang lebih kuat Ustaz? Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, kita lebih condong kepada pendapat yaitu waktu sholat isya sampai kepada pertengahan malam, dan itu waktu pilihan. Kalau ada yang karena keterpaksaan, uzur syar'i, dia mengakhirkan sampai sebelum apa? Terbit fajar kedua, maka sah enggak sholatnya? Sah. Sholat isyanya sah. Nah, begitu ya. Kenapa? Karena ada Rasulullah SAW bersabda, "Ma bainal hadainil waqtaini salat." Di antara dua waktu ini ada salat. Nah, berarti ada antara waktu pilihan dan waktu apa? Kebolehan. Waktu kebolehan itu maksudnya waktu yang ada keterpaksaan, ada uzur. Itu ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai kita membahas permasalahan waktu sholat. Nah, masih ada waktu sekitar 17 menit jika ada yang ingin bertanya. Nah, tafadhol. Ya. Terkait dengan larangan-larangan sholat itu kan. Ya. Iya. Iya, tetap itu sebuah larangan. Cuma ada yang sangat ditekankan, ada yang
ditekankan. Contoh Rasulullah SAW bersabda, "Naha Rasulullah SAW anis salati ba'da salatil fajr." Rasulullah SAW melarang sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ya, beliau larang itu dua waktu tersebut. Di sana ada lagi sholat yang waktu yang sangat ditekankan untuk dilarang sholat, yaitu ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, ketika matahari tepat di atas kepala kita. Nah, antara waktu yang dua tadi, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dengan 3 waktu ini, yang paling terlarang adalah 3 waktu ini. Paham ya? Nah, itu yang paling terlarang. Tetapi larangan dalam 5 sholat ini, dalam 5 waktu ini, tidak berlaku pada keadaan-keadaan tertentu, seperti sholat yang ada sebabnya, tahiyatul masjid, sholat karena berwudu, sholat ba'diyah wudu, sholat jenazah. Nah, ini tidak berlaku. Ya, ini tidak berlaku. Sholat setelah tawaf. Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan shalla aw tafa bil bait. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan engkau larang seorang pun tawaf dan sholat di Baitullah. Sholat yang dimaksud ini adalah sholat setelah tawaf. Kalau seseorang setelah tawafnya pas matahari di atas kepala kita, boleh nggak sholat? Boleh nggak sholat? Boleh. Paham ya? Kalau ada orang tawaf, setelah selesai tawaf matahari tepat di atas kepala kita, boleh nggak sholat? Boleh. Sholat apa? Ba'diyah tawaf. 2 rakaat setelah tawaf. Kan disunahkan setelah tawaf kita sholat 2 rakaat. Nah, ini tidak berkenaan dengan larangan. Meskipun ba'da subuh, ba'da asar, atau pas terbit matahari, pas terbenam matahari, pas matahari tepat di atas kepala kita, tidak ada larangan. Hadisnya bagaimana sih Ustaz? Hadisnya begini. Saya bacakan dulu. Bentar ya. Ada hadis yang menunjukkan bahwa dilarangnya seseorang sholat setelah sholat asar dan sholat subuh. Hadisnya berbunyi, Naha Rasulullah SAW anis salati ba'da subh hatta tashriqas syams wa ba'da al-asr hatta taghrub. Rasulullah SAW melarang sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan melarang sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Baik, ini hadis. Kemudian ada hadis lagi, salasun lihat, hadis berbunyi, Salasu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana hina tadlu asy-syams bazigha hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira hatta tamil wa hina tudayyafu lil ghurubi hatta taghrub. 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat di dalamnya, menguburkan mayat di dalamnya. Apa itu?
ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, dan ketika matahari tepat berdiri di atas kepala kita sampai tergelincir sedikit. Nah, itu sangat terlarang untuk sholat dan untuk mengubur mayat. Beda dengan larangan tadi, dilarang sholat setelah subuh, dilarang sholat setelah asar. Ini kedudukannya lebih rendah larangannya dibandingkan yang 3 waktu tadi. Tapi 5-5-nya terlarang, kecuali dalam keadaan yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau sholat yang ada sebab, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'diyah wudu, sholat ba'diyah tawaf, ya, seperti itu. Nah, dari